Oke, baik. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami uji ketidakjenuhan dan uji emulsi lemak. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini, alatnya adalah gelas dan sendok. Sedangkan bahannya yang dibutuhkan dalam praktikum uji ketidakjenuhan ialah ada iodin atau betadin, mentega, minyak minyak bekas, minyak baru, air gula, dan santan. Dan uji emulsi lemak membutuhkan bahan seperti minyak yang baru, air, soda kue, air sabun, dan putih telur. Dasar teori. Lipida merupakan senyawa yang heterogen, melibatkan asam lemak, alkohol, sterol, karbohidrat, asam fosfat. Lemak dan minyak adalah senyawa lipida yang paling banyak di alam. Perbedaannya terletak pada sifat fisik dan ikatan rangkap. Emulsi adalah dispersi atau suspensi metastabil, suatu cairan dalam cairan yang tidak bisa melarutkan. Emulsi agar stabil perlu ditambahkan emulsifier. Daya kerja emulsifier terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat baik pada minyak maupun air. Emulsifier akan membentuk lapisan di sekeliling minyak sebagai akibat menurunnya tegangan permukaan dan diadsorpsi melapisi butir-butir minyak sehingga mengurangi kemungkinan bersatunya butir-butir minyak satu sama lain. Uji ketidakjenuhan dinyatakan dengan bilangan iodin, jumlah garam yang dapat diserap oleh 100 gram lemak untuk reaksi penjenuhan. Semakin besar bilangan iodin, semakin tinggi ketidakjenuhannya. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Iode HUBl digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ditandai dengan tingginya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asal, bening. Warna yang kembali ke warna asal menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi iode HUBl. Baik, di sini saya akan melakukan uji ketidakjenuhan pada minyak baru. Adapun alat dan bahannya, untuk alat kita memerlukan sendok, kemudian wadah. Untuk bahannya ada betadin atau iodin, kemudian minyak baru. Selanjutnya, tuangkan minyak secukupnya ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 5 tetes iodin. Lalu homogenkan. Dan tunggu beberapa saat. Dan inilah hasilnya. Baik, di sini saya akan menguji ketidakjenuhan pada minyak jelantah atau minyak yang telah dipakai. Siapkan minyak jelantah secukupnya beserta iodin. Teteskan iodin pada minyak jelantah kira-kira 5 tetes. Setelah iodin diteteskan pada minyak jelantah, homogenkan kedua bahan tersebut.
Tunggu sekitar 2 menit untuk melihat perubahan yang terjadi pada minyak jelantah yang telah ditetesi iodin. Di sini saya akan menguji ketidakjenuhan pada margarin cair, di mana bahan-bahannya ada margarin cair, kemudian iodin, dan yang terakhir adalah sendok untuk mengaduk. Untuk langkah selanjutnya yaitu tuangkan beberapa tetes iodin ke dalam mentega cair yang telah disediakan. Setelah itu, aduk margarin cair yang telah ditetesi dengan iodin tersebut secara perlahan. Dan untuk hasilnya seperti ini. Di sini saya akan melakukan uji ketidakjenuhan terhadap bahan air gula dan betadin. Yang pertama di sini ada air gula yang sudah dilarutkan, dengan air panas. Yang kedua ada betadin. Kita akan melakukan pengujian ketidakjenuhan. Teteskan 5 tetes betadin ke dalam air gula. Setelah itu dihomogenkan. Reaksi yang terjadi adalah air gula mengandung asam lemak tak jenuh dikarenakan warna betadin tersebut menghilang. Akan melakukan uji ketidakjenuhan, yaitu bahan yang saya akan gunakan yaitu santan dan iodin atau betadin. Yang pertama-tama saya akan menuangkan 1 sendok santan ke dalam gelas. Selanjutnya saya akan meneteskan iodin atau betadin ke dalam gelas yang telah dituangkan 1 sendok santan. Iodin atau betadin yang akan saya tuangkan yaitu 5 tetes iodin. Baik, kemudian diaduk. Baik, kemudian diamati. Setelah santan kara dituangkan 1 sendok makan ke dalam gelas dan diteteskan 5 tetes iodin, iodin tersebut menghilang. Yang artinya di santan tersebut memiliki lemak tak jenuh karena iodinnya bercampur baik dengan santan tersebut. Di sini saya akan melakukan uji emulsi minyak dan air. Di sini saya telah menyiapkan air dan minyak. Pertama-tama, saya akan memasukkan minyak ke dalam air. Kemudian saya akan menghomogenkannya. Dan ini hasilnya.
Jadi di sini saya akan melakukan uji emulsi lemak. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu minyak baru, air, soda kue, ada sendok, batang pengaduk, dan juga wadah. Pada uji emulsi lemak kali ini, kita akan mencampurkan minyak baru, air, dan juga soda kue dalam satu wadah. Pertama, kita tuangkan dulu minyak baru secukupnya ke dalam wadah. Setelah sudah diletakkan ke dalam wadah, kemudian kita tambahkan air sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini hasil minyak baru tadi ditambahkan dengan 2 sendok makan air. Kemudian kita tambahkan soda kue sebanyak 1,5 sendok makan ke dalam minyak dan juga air. Setelah ditambahkan 1,5 sendok makan soda kue, kemudian kita homogenkan larutan tersebut. Setelah dihomogenkan, kita amati apa yang terjadi. Saya shoot dalam jarak dekat supaya bisa terlihat hasil dengan jelas. Itu di bawah ada endapan dari soda kue dan di atasnya itu masih ada minyak dan juga air yang tidak menyatu. Oke, selanjutnya saya akan menghomogenkan air sama minyak. Seperti yang kalian lihat, mereka tidak akan bersatu. Oke. Selanjutnya saya akan mencampurkan dengan air sabun. Kemudian homogenkan. Oke, seperti yang dilihat, mereka telah terhomogen. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktikum uji emulsi lemak. Bahan yang akan saya gunakan yaitu ada minyak baru. Ini minyak barunya. Kemudian ada air. Kemudian ada putih telur. Baik, yang pertama saya akan menuangkan 2 sendok makan air ke dalam gelas. Setelah itu saya akan menuangkan 2 sendok makan minyak baru. Oke. Selanjutnya saya akan menuangkan putih telur sebanyak 2 sendok makan. Baik, inilah hasil sebelum bahan tadi diaduk.
Kemudian kita aduk. Baik, kita amati. Ternyata air, minyak baru, dan ditambahkan dengan putih telur tidak menyatu dengan sempurna. Baik, dari praktikum yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil. Yang pertama pada uji ketidakjenuhan untuk mengetahui bahan uji mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang pertama kami menggunakan sampel margarin cair. Margarin cair kami mendapatkan hasil mengandung asam lemak jenuh karena masih terdapat butir atau presipitat iodin atau warna iodin tidak menghilang. Yang kedua ada minyak bekas. Kami juga mendapatkan hasil mengandung asam lemak jenuh karena masih terdapat butir atau presipitat iodin atau warna iodin tidak menghilang. Yang ketiga ada minyak baru. Kami juga mendapatkan hasil yang sama mengandung asam lemak jenuh karena masih terdapat butir atau presipitat iodin atau warna iodin tidak menghilang. Yang keempat ada air gula. Pada praktikum yang kami lakukan didapatkan hasil bahwa air gula mengandung asam lemak tak jenuh. Akan tetapi pada teorinya air gula tidak mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh karena gula termasuk karbohidrat. Yang kelima ada santan. Dari praktikum yang kami lakukan, kami mendapati hasil bahwa santan mengandung asam lemak tak jenuh. Tetapi pada komposisi santan ketika melakukan pengecekan yang tertera pada komposisi yang ada di santan atau kemasan santan, ternyata santan mengandung asam lemak jenuh. Yang kedua ada kami melakukan uji emulsi untuk mengetahui bahan larut dan tidak larut. Yang pertama kami menggunakan sampel minyak dan air dan kami mendapatkan hasil tidak larut dan hasilnya menunjukkan emulsi negatif. Yang kedua ada minyak, kami tambahkan dengan air dan kami tambahkan dengan soda kue. Kami mendapatkan hasil yang sama, tidak larut dan hasilnya menunjukkan emulsi negatif. Yang ketiga ada minyak baru, ditambahkan dengan air, ditambahkan dengan putih telur. Hasilnya juga sama, tidak larut dan hasilnya menunjukkan emulsi negatif. Dan yang keempat ada minyak baru, ditambahkan dengan air dan ditambahkan dengan sabun. Dan kami mendapatkan hasil larut dan hasilnya menunjukkan emulsi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai hasil uji ketidakjenuhan dan hasil emulsi lemak. Yang pertama, uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan dilakukan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk ke dalam asam lemak jenuh atau asam lemak tak jenuh. Dengan menggunakan preksi iodium. Iodium diteteskan pada sampel, kemudian dihomogenkan. Minyak atau lemak yang mengandung asam-asam lemak tidak jenuh dapat teroksi dari oksigen yang menghasilkan suatu senyawa peroksida. Apabila minyak mengalami oksidasi, maka senyawa peroksida yang dihasilkan akan meningkat. Minyak merupakan sifat tidak larut dalam pelarut polar dan larut dalam pelarut nonpolar. Sampel yang digunakan adalah minyak baru, minyak bekas, margarin cair, air gula, dan santan. Pada sampel minyak baru, minyak bekas, dan margarin cair, warna iodium tidak menghilang serta ditambahkan adanya bintik atau presipitat iodin yang mengindikasi bahwa minyak baru, minyak goreng, dan margarin cair mengandung asam lemak jenuh. Pada sampel air gula dan santan, warna iodium menghilang, yang mengindikasikan bahwa air gula dan santan mengandung asam. Sampel air gula dan santan, warna iodium menghilang, yang mengindikasikan bahwa air gula dan santan mengandung asam lemak tak jenuh. Tetapi dalam kenyataannya, gula merupakan karbohidrat sehingga gula tidak mengandung asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Begitu pula dengan santan. Kami bisa dibilang mendapatkan hasil palsu dikarenakan pada uji coba kami mendapatkan bahwa santan mengandung asam lemak tak jenuh. Padahal setelah dicek pada kemasan santan ditulis santan mengandung asam lemak tak jenuh. Pada uji ini, reaksi iode Hoob akan mengoksidasi asam lemak
yang mempunyai ikatan rangkap dan molekulnya menjadi ikatan tunggal. Warna merah muda yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh lebih mereduksi reaksi iodo. Yang kedua yaitu uji emulsi lemak. Emulsi adalah salah satu campuran yang terdiri dari zat yang tidak tercampur atau tidak homogen, seperti air dan minyak. Pengemulsi adalah zat yang menstabilkan emulsi yang biasanya berupa protein. Supaya terbentuk emulsi yang stabil, maka diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifer atau emulgator yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Pada percobaan pertama, wadah diisi dengan air lalu ditambahkan minyak. Terbentuk emulsi, tetapi emulsinya stabil atau dengan kata lain bahwa kedua cairan ini tidak larut atau tidak menyatu. Suatu larutan mengalami emulsi stabil karena adanya emulsigator pada reagen uji sehingga kondisinya stabil. Pada percobaan kedua, wadah diisi dengan minyak lalu ditambahkan air dan soda kue mengalami emulsi stabil atau antara minyak, air, dan soda kue tidak menyatu. Pada percobaan ketiga, wadah diisi dengan minyak lalu ditambahkan air dan sabun mengalami emulsi tidak stabil karena ketiganya dapat menyatu atau larut. Larutan mengalami emulsi tidak stabil karena ketiganya dapat menyatu atau larut. Larutan mengalami emulsi tidak stabil karena tidak adanya emulsigator pada reagen uji. Pada percobaan keempat, wadah diisi dengan minyak lalu ditambahkan air dan putih telur mengalami emulsi stabil karena ketiganya tidak larut atau tidak menyatu. Menurut teori lipid merupakan biomolekul yang tidak larut dalam air karena umumnya lipid merupakan molekul yang memiliki gugus nonpolar. Teori ini sesuai dengan percobaan kelarutan dengan menggunakan air yang memberikan hasil negatif. Begitu pula dengan penambahan soda kue, karena soda kue merupakan senyawa polar. Pada teorinya telur merupakan pengemulsi karena terdapat lesinin. Akan tetapi, lesinin pada telur lebih banyak terkandung dalam kuning telur dan sedikit pada putih telur. Sehingga dalam praktikum ini dihasilkan bahwa minyak, air, dan putih telur tidak dapat menyatu dengan sempurna. Perlu diingat lagi bahwa minyak atau lemak bersifat nonpolar. Maka minyak atau lemak dapat larut ketika bertemu dengan pelarut yang bersifat nonpolar. Saya akan menyimpulkan hasil praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama, untuk hasil praktikum pada uji ketidakjenuhan lemak. Dari hasil di atas, kita dapat mengetahui cara untuk melakukan uji asam lemak jenuh. Kita dapat menggunakan iodin atau betadin yang dimana jika dimasukkan ke bahan yang akan diuji, jika masih terdapat butir atau presipitat iodin atau warna iodin tidak menghilang, maka bahan tersebut mengandung asam lemak jenuh. Sedangkan jika warna iodin atau betadin sudah menghilang, maka bahan tersebut mengandung asam lemak tak jenuh. Air gula merupakan karbohidrat dan tidak termasuk asam lemak jenuh maupun asam lemak tak jenuh. Yang kedua, untuk hasil praktikum dari uji emulsi lemak. Dari uji emulsi lemak, kita dapat mengetahui jika hasilnya negatif, maka bahan yang dicampur tidak menyatu karena pelarut bersifat polar, sehingga lemak dan pelarut tidak dapat menyatu. Begitu pula sebaliknya, jika bahan uji menyatu, maka hasilnya positif,
karena pelarut bersifat nonpolar sehingga lemak dan pelarut dapat menyatu.